patang menit tok wis. Ya. Saya tertariknya gini. Benar Pak Nana. Ya. Coba jenengan jelaskan awal mula sampean bisa masuk Islam. Jadi setelah jenengan satu kamar dengan teman yang bernama Solikin yang beragama Islam, terus dikasih buku ya Sirah Nabawiyah lah, cerita-cerita Nabi. Saya kisah membuat jenengan itu yakin masuk Islam. Nopo coba ceritake. Ya gini Pak Nas. Setelah saya membaca cerita-cerita Nabi, itu walaupun saya waktu di Kristen juga ada cerita-cerita Nabi seperti itu, walaupun yang itu cuma sampai di bisa Nabi Isa. Modelnya Kristen mungkin mana ya Yesus Kristus ya. Terus itu. Jadi untuk di Alkitab kan tidak ada namanya sejarah Nabi Muhammad kan tidak ada. Terus jadi saya untuk yang dari Nabi Adam sampai ke Yesus atau Nabi Isa itu saya juga sudah tahu tentang cerita-cerita itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru atau di Alkitab seperti itu. Terus nah, saya tertarik di kitab Al-Quran itu. Saya membaca itu doa-doa dari doa Nabi Adam, doa Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Abraham kalau dulu saya bilang Abraham, terus Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, sampai Nabi Elias, sampai Nabi yang ya gitu. Itu di Al-Quran itu keterangannya tentang doa-doa itu kepada Tuhan. Nah, itu seperti saya itu aneh gitu loh Pak. Anehnya gimana? Doa itu kan antara nabi manusia kepada Tuhannya, tapi itu bisa direkam. Nah, siapa yang merekam? Nah, itu saya menemukan loh, ini kok doa itu dari dulu, dari awal berabad-abad yang lalu, tapi itu doa itu terekam di Al-Quran itu tadi. Dan itu saya meyakini bahwa ini sesuatu yang aneh maksud saya. Terus aneh, sesuatu yang luar biasa kok ada suatu kitab yang merekam doa dari nabi-nabi kepada Tuhan. Terus setelah itu saya baru meyakini, saya membaca semua, saya bisa katam dari sejarah dari Al-Quran itu sampai dari surat-surat yang di Al-Quran itu. Berarti gara-gara maca sejarah Nabi. Ya, sejarah Nabi dan sejarah dari nabi-nabi yang sing bagian pundi sing jenengan merasa yakin aku kudu masuk Islam? Ya gini, setelah saya meyakini bahwa ini kitab ini sesuatu yang sangat luar biasa, walaupun saya dulu sudah mempelajari kitab-kitab Injil atau Perjanjian Lama dari Kejadian, Keluaran, Imamat seperti itu, Yesaya dan lain sebagainya, sampai ke Perjanjian yang baru dari Markus, Lukas, Yahya, dari Pilatus dan lain sebagainya. Yang kalau terakhir adalah Wahyu. Itu saya membandingkan bahwa ini kitab ini adalah suatu kitab yang luar biasa. Dan siapa yang menerima wahyu tersebut? Ternyata itu kan Nabi Muhammad yang dulunya saya tidak tahu tentang Nabi. Berarti ngerti ada Nabi setelah Yesus Kristus atau Nabi Isa itu baru setelah dikasih keterangan dari Solikin tadi. Iya betul. Kayak ngerti ternyata ada Nabi yang jadi Nabi Muhammad. Iya betul. Itu sing pembawa risalah nabi-nabi terdahulu. Iya dulunya kan dari saya dogma dari waktu orang non Muslim itu kan bertanya Nabi Muhammad itu seperti begini begitu kan. Terus pertama kali syahadat Pak. Ini setelah saya meyakini atau mengimani bahwasanya kitab Al-Quran itu kitab yang luar biasa, itu akhirnya saya meyakini juga bahwasanya ini siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Wah, ada saya menanyakan ulang keyakinan. Tuhan mana yang benar seperti itu. Terus akhirnya saya berdoa. Dungane piye, Pak? Ya gini. Ini poinnya. Saya berdoa bahwasanya Tuhannya Nabi Adam sampai terakhir. Sampai nyebutnya siapa? Tuhan Yesus apa penting Tuhan? Setelah itu kan saya bahwasanya ini Tuhan. Jadi kan dulu kan saya meyakini Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapa itu kan Tuhan Allah. Nah, Bunda Maria itu bukan bagian Tuhan? Bukan, kalau saya kan Protestan Pak. Oh, Protestan. Iya. Ini yang Protestan Pak. Protestan. Terus jadi saya juga
saya punya keyakinan juga bahwasanya berdoa pada Tuhan. Ya dengannya itu Ya, tadi. ya Tuhan, Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya sampai terakhir Tuhannya Nabi Isa, atau Tuhannya Tuhan Yesus, Ya, atau Tuhannya Tuhan Tuhannya Yesus. dan Nabi Muhammad. Iya, Tunjukkan kebenaran Tuhan itu siapa kan gitu loh Pak. itu doa. Ya. Setelah Waktu itu doa saya gue malam siang. malam sekitar jam 12 malam. Terima Oh. kasih pertanyaannya Pak. Memang Terus? poinnya. Jam Terus? 12 malam lebih sekitar jam 1. Semuanya pada tidur, saya di dalam kamar terang benderang. Waktu itu teng kamar kosan Mbak Solikin Iya tadi. betul. Terus? Sedikit waktu tidur itu saya sendiri ya pengen tidur. mencari Tuhan. Tuhanku ini yang bener tinggi kan gitu. Teleponan terang. Ya, Terus baru ini malam nih Pak. ya lanjutkan mana? Pagi jam pagi. Nah, akhirnya saya posisi duduk gini Pak, belakang tembok. Duduk begini. Setelah itu tiba-tiba saya merasakan dingin, Pak. Dingin. Pakai jaket ya. Ya, waktu itu kan panas Pak. Di Purwokerto itu panas, Cilacap itu panas banget. Loading Mbak. Ya. Ini Terus Kipasnya dipateni rawi. Pasang ini. tidak ada kipas waktu tahun 1900. Terima kasih tahun 1990, 92. Mau Itu 20 tahun. ya. Itu Terus? tidak ada kipas angin, Pak. Terus Iya. udah. Tidak ada AC. Ya kan. Jadi kan bukan dingin AC, tapi dingin, saya merasakan dingin. Terus Akhirnya saya merasakan ketakutan. Mungkin terus? biar aku tidak dikeroyok orang telur ya. Wani. Wedi, tapi wedine orang wedi seperti itu. Saya takutannya sangat-sangat Menggigil. takut, menggigil, betul Pak. Terus? Menggigil gini. Akhirnya saya kehilangan kesadaran, penglihatan saya gelap. mati lampu apa memang gelap? Enggak. Oh, iya. Tidak Pak Nas. Terus Nah, ini bulan Ramadan Pak Kasiman. Terus? Jadi ini hidayah. Ya, terus. Jadi hidayah Bar itu peteng kuwi padang toh. diberikan kepada orang yang dari seseorang yang tidak punya pamrih, saya tidak ada panca apapun. terus baru gue piye? Ya, aku ya ora arep dadi apa-apa. Terus baru gue. Nah, itu saya dingin, menggigil, saya gelap. Terus? Saya gelap, saya punya ketakutan yang sangat luar biasa. Habis itu saya hampir kehilangan kesadaran, saya petang dedet gitu Pak. Terus Petang dedet mungkin yang pamane neng di tengah hutan atau di Yes, gua petang, itu mungkin yes. masih ada cahaya. Yes, Cahaya wis petang. suara. Itu benar-benar gelap. Ya. Perpet kayak bar diantem. Ya, wis peteng ngono wae. Gitu. Ya. terus Seperti kayak diantem temeng gitu kan. Ya, wis Kabut. peteng ngono lho, peteng. Ya, iya. terus Setelah itu saya merasa ada cahaya. itu kan film-filmmu ya. Ada cahaya. Saya melihat saya seperti seolah-olah saya itu di dalam gua, Pola-pola dalam yang sumur ini. atau dalam gua, petang. Diajeng ruangannya bocor. Nah, nanti ada kelanjutannya Pak. Nah, itu setelah setelah petang dedet itu ada cahaya kecil. Saya melihat cahaya itu pertama itu kayak cahaya lampu jam dulu tuh, lampu pijar tuh Pak. Petro pijar. Lampu pijar sing kuning itu Pak. Ya. Kuning itu kecil membesar. Seperti kayak lampu neon. Ya, besar kayak lampu Jenny- motor itu. Jenny loh. Plate Ya. paling Nah, gitu. kayak Kecil, lampu besar, motor ya, itu. terus. Sampai kan besar kayak lampu stadion. Jadi itu saya takut. Kok lampu kayak padang. Kiriman santet kan. Nah, Ya, mungkin peteng seperti itu. Saya peteng nggak tahu, Pak. takut, Jadi saya padang ya tidak- takut. Tidak percaya dengan santet. Terus baru gue Nah, terus akhirnya saya takut ada suara sembah dan sujudlah. kita tahu orang nyebut Tuhan Allah. Ya kan, gini Pak, setelah sembah dan sujudlah saya itu pengen penting aku kindang sadar, saya bisa kembali kesadaran saya. Penting aku bisa sadar gitu. Akhirnya saya turuti perintah itu. Sembah dulu batuk saya ini saya sampai gini Pak, duduk gini. Ini Pak. Sembah dan sujud saya duduk gini. Nah terus ada suara lagi, katakanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah terus saya bilang la ilaha illallah, jedok tembok sini. Akhirnya saya terbangun. Lah sing nyadari sampean sapa? Nah gini, setelah saya itu mimpi itu, nah, saya tanya sama Solikin. Oh, berarti kuwi ngimpi kuwi. Ya mimpi wes setengah mimpi tapi tidak dalam tidur tapi dalam keadaan tidur. Ya dene kan waktu bermunajat dhewean mungkin kayak ya keturun Lihat mimpi. Tuhan. Terus Nah, terus akhirnya saya ditanya kemarin
apa namanya jangan sama solikin. Nah, kok orang yang gereja? Wah, orang yang gereja aku. Dan apa aku ini baru mimpi kok ngene iki. Wah, mimpi apa saya ceritakan sama solikin. Terus akhirnya sama solikin, lah itu namanya hidayah. Kak Nanang itu la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Terus sahadat Ya saya disahadat sama solikin itu. Solikin. Nah, terus akhirnya saya diajari sholat. Terus sholat. terus kowe muni iki anakmu ki ngono. Nah, terus akhirnya saya sholat, saya pulang ke rumah, kan dari Cilacap saya pulang ke Solo. Nah, di situ istri saya kan gini. Pak. Perlawanan ke keluarga. Perlawanan Pak Nas. Ada perlawanan. Jadi saya selama 3 bulan itu saya tidak tahu istri saya itu masuk Islam. Oh, berarti sebelumnya sampean istri sudah masuk Islam dulu? Belum, masih Kristen. Saya tidak tahu. Saya kalau mamanya pas pulang ke Solo, saya sholat ya ke musola atau kemana gitu. Oh, maksudnya menyembunyikan dari istri. Menyembunyikan identitas saya Islam dari istri. Akhirnya lama-lama istri saya tahu saya masuk Islam, terus istri bilang, abot Islam apa abot aku? Saya bilang abot Islam ya abot kamu. Istri berarti saya pernah ditantang kayak gitu? ya. Nah, terus akhirnya istri saya tidak pulang ke Solo 3 bulan. Waktu itu sudah urung, Pak? Masih 3 bulan, nah, umur 2 tahun. 1 bulan. Sudah 1 tahunan ya? Iya. Berarti waktu itu istri udah anak umur 1 tahun, istri nantang milih Islam mau milih aku. Iya. Jadi rada aku juga awal-awal. Iya. Terus itu saya tidak pulang 3 bulan, waktu itu belum ada HP. Nah, istri saya suratan itu. Kalau memang abot aku ya ngotot ke aku. Saya tidak pulang. Akhirnya istri saya ikut ke Cilacap. Terus kemudian Akhirnya mau dia masuk Islam. ya saya bilang lo kok orang itu lo cari kalau ngotot ke kamu. Nah, pertentangan dari keluarga saya, keluarga besar saya di Solo ya sudah saya pernah didoakan sama satu keluarga itu Budi Mbah Sidang, berarti? sidang. Saya cuma baca ikhlas aja, soalnya nek Al-Fatihah sama Kelas Allahu Ahad, Allahu Somad. Nah, istri saya selama 3 bulan itu sebelum ke Cilacap itu saya suruh baca sama solikin itu Al-Ikhlas sehari 1000. Alhamdulillah istri saya. Bacanya alifas apa surat Ya Allah. Oh, Al-Ikhlas 1000. ya. Yes, demikian sahabat cerita sahabat Banser Pak Nanang terkait perjalanannya masuk Islam. Semoga bisa memberikan manfaat ya.